Ayo kita bahu membahu menghancurkan tirai. Kalau secara fisik nggak mungkin selamanya SDM Keroncong itu tetap hadir terus di dunia ini. Salah satu di antaranya yang akurat adalah mewarisi dengan ciptaan lagu-lagu. Apakah selesai? Keroncongnya itu mati. Mati fisiknya, mati idealismenya. Saya nggak mau begitu. Hampir malam di Jogja. Kami nggak punya kekuatan itu. Kami hanya bisa menyampaikan ya aspirasi nilai-nilai kami yang mungkin bisa didengar. Alhamdulillah, kalau enggak ya kami juga tetap berjalan gitu. Nggak ada kami kemudian kecewa dengan situasi keadaan Indonesia ini. Tiga, dua, satu, ya. Suratmu yang lalu penuh sanjungan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah sayang, bagaikan madrasah wapujangga. Alunan musik keroncong tentu tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Musik keroncong memiliki sejarah panjang di tanah air. Melodi keroncong ini seakan membawa kembali ingatan ke dalam kenangan masa lalu. Namun, bagaimana nasib musik keroncong kini? Nama saya M. Ajis Rizky Lubis. Saya salah satu staf pengajar di program studi S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Musik keroncong ini pada dasarnya adalah perpaduan budaya antara budaya barat dengan budaya timur yang pada awalnya dibawa oleh bangsa Portugis pada era perdagangan di sekitar abad ke-16. Memang pada saat proses pembawaan Portugis itu membawa budaya musik, ya tidak langsung membawa musik keroncong, tapi Portugis kemudian membawakan kebudayaan tradisional mereka yang disebut dengan musik fado. Sangat dekat ya, karena memang alat musik yang dimainkan sebenarnya tidak ribet atau sederhana, karena hanya sekedar ukulele saja sebagai modal itu sudah bisa memainkan irama-irama dari keroncong tersebut. Nah, selain itu ya, selain dari alat musik yang mudah dan juga irama yang menarik, hal yang mendukung lainnya adalah lirik dari musik keroncong itu sendiri. Nah, musik keroncong dapat dikatakan bahwa lirik yang digunakan itu bersifat puitis. Nah, selain dia bersifat puitis, lirik yang dibangun atau yang dibuat itu biasanya menggambarkan momen-momen tertentu yang memang sulit sekali untuk dilupakan. Sehingga masyarakat ya yang kemudian menikmati musik keroncong itu merasa dekat karena mereka membayangkan ya bagaimana situasi atau kondisi yang digambarkan melalui lirik atau nyanyian yang disampaikan pada musik keroncong itu.
Nama saya Fahrum Permana. Posisi saya sebagai pimpinan. Ya, atau katakanlah leader lah gitu. Di Orkes Keroncong di Lirama yang saya bangun pada tahun 2010 sampai sekarang. Kalau gemar keroncong itu dari mulai sejak SD, SMP sudah. Tapi menekuni keroncong itu setelah saya terjun langsung ke komunitas keroncongnya gitu. Saya tekuni apa sih keroncong itu, berapa bar, dan berapa bagian yang disebut keroncong. Rupanya setahu saya, sekarang ini udah tahu saya bahwasanya itu ada 3 sesi. Keroncong asli, Stambul 2, dan langgam keroncong. Sebelumnya saya gemar juga lagu-lagu pop. Sudah saya pelajari juga. Tapi anehnya itu di keroncong ini ada spesifik cengkok, grenek namanya. Lain dari yang lain begitu. Jadi nggak sesuai dengan musik-musik internasional yang lain-lain gitulah secara jenis hiburan. Jadi keroncong ini ada spesifik. Dibilang Jawa nggak Jawa, dibilang etnis nggak etnis. Tapi spesifik ada gaya khas grenek ataupun cengkok keroncongnya itu ada dia. Itu makanya saya saya terkesima. Pada masa penjajahan, musik keroncong bukan hanya menjadi hiburan, namun juga digunakan sebagai media menyebarkan semangat kebangsaan. Melalui lirik yang penuh makna, lagu-lagu keroncong menjaga api semangat perjuangan bangsa menghadapi penjajahan. Saya ini nama Muhammad Hidayat ya. Posisi saya ini memfasilitasi para orang tua ini dan diposisikan sebagai sekretaris di Keroncong Deli Rama. Kalau saya secara pribadi sebenarnya mungkin kawan-kawan juga di Deli Rama ini, keroncong itu kan media untuk berekspresi mengungkapkan kalau dikatakan sebagai Pak Fahrum selalu menyambutkan sebagai musik ilustrasi bangsa Indonesia. Karena Indonesia ini bergerak dari zaman ke zaman ketika pergolakan pada saat penjajahan Belanda. Keroncong ini mempunyai peran untuk menyemangati, peran memberikan suatu informasi. Makanya kok dari banyak lagu-lagunya itu kan bertema-temakan tentang perjuangan. Kalau kita lihat Ismail Marzuki, ada beberapa yang lain, Muladi, Selama Maladi. Jadi di zaman dulu tuh memang bisa dikatakan pemain keroncong ini idealismenya tinggi. Orang-orang kiri. Nah, bisa kita tengok itu. Sudarnoto, Sudarmono, itu semuanya orang-orang yang memang dulu mungkin bisa dikatakan memang orang-orang yang memang membawakan suara-suara di akar rumput yang kemudian menaikkan nilai-nilai nasionalisme. Kalau saya melihat keroncong ini adalah sebagai musik latar belakang musiknya ilustrasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Musiknya, ilustrasi musiknya sejarah bangsa Indonesia. Itu aja. Keroncong ini ya, genre keroncong ini. Jadi zaman perjuangan, dia mencoba untuk memberi support kepada para pejuang dengan lirik-liriknya yang membangkitkan semangat heroik pada waktu perjuangan. Nanti ya pada waktu di masyarakat sesuailah dengan apa kondisi pada waktu itu. Waktu kita main di lapangan pondok itu kan,
Surat dibayar. Dibayar. Kehujanan, kuyup semuanya, orang panggung terbuka. Waktu itu semangat Iya. 45. Iya. Kenapa pakai baju loreng? Ah. Pakai baju loreng. Iya betul, benar. Kami Waktu itu ada Pak Sutris yang main bassnya. ya, si Panji. Panji. Begitu 2 lagu hujan Cuma deras. dituntut oleh jiwa keroncongnya aja, semangat tahun 45. Cuman begitu pun kita nggak masalah. Ja, untungmu saya kira piro? Wah, udah nggak bisa hitung. Udah berkurang. Banyak. Banyak ya? Rambut? Sama kayak aku juga kan? Rambut nggak ada yang putih, nggak ada yang hitam ya. Gak ada yang hitam, kembang jambu. Musik keroncong kini seolah terlupakan. Musisi-musisinya kian menua, tidak ada regenerasi. Eksistensi budaya populer yang menyilaukan berhasil mengaburkan banyak budaya Nusantara. Di usia saat ini, tugas Deli Rama hanya satu, mewariskan musik keroncong kepada generasi muda. Saya perkenalkan nama saya Hamzah Pansuri sebagai pemusik keroncong. Nah, kalau menekunin ini sekitar mulainya awal di tahun 83. Namun saya tidak terlalu aktif karena masalah pekerjaan yang tidak menetap. Jadi sebentar muncul, sebentar hilang. Kurang lebih di umur 30-an lah. Sekarang 76 tahun. Ya, sampai semampunya. Karena di musik ini kan yang pertama kali pendengaran. Kalau di usia lanjut sudah pendengarannya sudah nggak fit lagi, ya sudah habis lah. Ya kami berusaha untuk tetap melestarikan. Kemudian kami juga berusaha sekuat tenaga kami untuk cari bibit-bibit baru agar kiranya orkes keroncong ini tidak akan musnah untuk di Kota Medan khususnya. Dari jauh sudah datang, lenggangannya lenggang kota Puaya. Lemah gemulai dipandang, tangannya melenggang agak ke belakang. Gelap bening, jalan lenggang, Surabaya. Saya kira itu memang bagian dari sejarah perjalanan bangsa ya, karena memang musik keroncong ini di kalangan era-era kolonial, era-era penjajahan, musik keroncong ini yang memang sering dimainkan, sering diperdengarkan. Bahkan ini juga menjadi bagian dari lagu-lagu perjuangan pada saat itu, khususnya di Pulau Jawa. Saya kira kalau di Pulau Sumatera sendiri dia tidak mengambil aliran itu gitu. Tapi ada juga beberapa konteks yang memang menggunakan musik keroncong sebagai bagian dari alat-alat perjuangan mereka untuk membakar semangat, kemudian untuk mengkritik juga. Harapan yang lebih luas, saya kira musik keroncong ya tidak boleh kita matikan atau kita lupakan ya. Bahkan musik keroncong ini saya kira selama ukulele masih ada,
masih tetap bisa kita mainkan walaupun hanya sekedar ukulele saja yang kita punya. Tapi untuk memperkenalkan kepada anak-anak muda ya alat musik itu juga tidak gampang di tengah-tengah perkembangan genre musik yang ada. Tapi sekali lagi karena keroncong adalah bagian dari kebudayaan Indonesia, itu harus tetap kita lestarikan dan tidak boleh kita biarkan hilang begitu saja dari ingatan ataupun dari pendengaran kita. Saya kira demikian. Visi misi kami ini cuma satu, untuk melestarikan keroncong, regenerasi keroncong. Tidak ada kami berpikir ya mau tenar mau apa, nggak ada lagi, karena kami udah di ujung waktu nih, nggak ada kami. Cuman kami ingin melestarikan, menyampaikan, memberikan pengetahuan ini ataupun ya katakanlah diwariskan kepada anak muda apa yang kami ketahui tentang musik keroncong, bermain bersama. Kami nggak punya kekuatan itu, kami hanya bisa menyampaikan ya aspirasi, nilai-nilai kami yang mungkin bisa didengar, alhamdulillah. Kalau nggak ya kami juga tetap berjalan gitu, nggak ada kami kemudian kecewa dengan situasi keadaan Indonesia yang ini. Fisik nggak mungkin selamanya SDM keroncong itu tetap hadir terus di dunia ini. Salah satu di antaranya yang akurat adalah mewarisi dengan ciptaan lagu-lagu. Apakah selesai? Keroncong itu mati. Mati fisiknya, mati idealismenya. Saya nggak mau begitu. Marilah wahai para pemuda di seluruh Nusantara, bersatu